Dah selesai menjadi pembantu bidang, jangan mudah kesel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat YIN Salatiga menyapa dimanapun berada. Alhamdulillah saat ini saya sudah bersama beliau Dr. Andes Baduan MAG yang merupakan tokoh penting di YIN Salatiga. Karena penting, tentunya sahabat YIN Salatiga menyapa penasaran pentingnya di mana, dan untuk YIN Salatiga sampai ke 51 tahun perjalanannya tentunya tidak lepas dari perjuangan beliau. Kita tanya lebih lengkapnya langsung saja dengan Bapak Dr. Andes Baduan MAG. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Alhamdulillah. Sehat nih Pak? Ya alhamdulillah sehatnya orang sudah jelang pensiun. Alhamdulillah tetap diberi kesehatan meskipun dalam kondisi pandemi yang sudah berlalu. Nah Bapak, kami dari Humas YIN Salatiga ingin menanyakan lebih dalam tentang Bapak. Kalau pertama Bapak lahir dan tanggal berapa Pak itu? Ya, saya itu asli dari Bantul, Jogja. Bantul, Yogyakarta. Saya lahir tahun 56 bulan Desember. Jadi tepatnya 2 Desember 1956. Jadi nanti Desember tahun ini itu genap 65. 65 dan purna dari tugasnya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan diberi selamatan. Ini luar biasa karena dari Bantul hijrah ke Salatiga. Ya, tahun 88 saya hijrah. Tahun 88 ya. Hijrah ke Salatiga. Waktu itu masih fakultas cabang ya. Fakultas cabang YIN Wali Songo Semarang di Salatiga. Nah, kalau saat ini Bapak, putra kemudian cucu sudah berapa Pak? Anak saya itu 3, yang besar kerja di Salatiga di PDAM, punya anak 2, sudah sekolah semua, masih SD ya, SD. Anak nomor 2 menjadi auditor di Badan Pemeriksa Keuangan. Sudah punya anak juga 2, yang besar masih TK, yang kecil masih usia 3 tahun. Anak nomor 3 ini menyelesaikan kuliah tahun ini. Jadi laki-laki semua. Jagoan semua, dan ibunya ibu pasti paling cantik. Pasti saya paling cantik. Ini sudah dikaruniai cucu 4 ya. Dan alhamdulillah sudah luar biasa. Alhamdulillah. Meskipun harus ada yang jauh dari rumah satu. Ya, itu nomaden ya, karena profesinya audit, dia jadi harus keliling. Dia sekarang di Ambon, sebelumnya di Pekanbaru, sebelumnya pernah juga di Semarang ini beberapa, ya setahun Pak ya, setahun. 2 tahun. 2 tahun di Semarang, pindah lagi Ambon. Walah, jangan luar biasa ya, sekali. nanti mungkin pindah lagi kan itu. Yang penting masih bisa tetap bertemu dengan Bapak dan keluarga. Ya, masih. Nah, terkait dengan karir Bapak, Bapak yang tentunya banyak orang mengetahui Bapak sudah berkontribusi di YIN Salatiga, dan Bapak juga menjadi salah satu ketua STAIN di masa itu. Boleh diceritakan Pak karir awalnya Bapak? Ini dari awal sampai ke YIN itu. Kayaknya penasaran ini. Betul. Saya itu masuk menjadi pegawai 1 Maret tahun 80. Tahun 80. Itu menjadi, kalau dulu istilahnya PPN, petugas pencatat nikah. Gitu. Di KUA. Ya, dan nikahkan banyak sekali waktu itu. Iya, jadi saya sudah menikahkan banyak orang. Di situ saya 7 tahun. Kantor kecamatannya Ngampilan, Yogyakarta. Ya. 7 tahun, kemudian saya berupaya untuk pindah. Nah, itu waktu itu tahun 87 itu booming pengangkatan hakim agama. Karena pengadilan agama dibuka di mana-mana. Lulusan syariah itu sama lari ke sana. Nah, saya sendiri saya tak dosen aja lah gitu. Artinya beralih profesi, nah, yang menikahkan orang, saya tak pegang buku untuk iya. Nah, karena
satu kantor saya itu ada 3 ya, 3 yang pindah semua lah. Saya kayak wah ini udah pindah kabeh. Jadi hakim dia, jadi hakim mahkamah. Saya pindah di Yayan Semarang itu, alhamdulillah dengan berbagai urusan ya, macam-macam diterima untuk di Yayan Semarang. Kemudian ditaruh di Fakultas Cabang Salatiga ini. Nah, ini mulai 88 itu saya sudah mengajar. Gitu. Berarti menetap di Salatiga itu ya tepatnya di tahun 88 itu ya kurang lebih. Ya, saya pindah rumah itu tahun 89. Setahun setelah mengajar di Salatiga, nah saya pindah rumah Salatiga sebagai kontraktor saya. Karena harus pindah-pindah mengontrak. Harus mengontrak. Ya. Nah, ini tentunya perjalanan panjang Bapak dari tahun 87 kurang lebih saat itu memberanikan diri beralih profesi dari pencatat nikah atau yang menikahkan orang beralih untuk memegang buku di perkuliahan. Nah, itu ada suka duka di saat itu, kemudian boleh ya begini, gitu, Pak. Ada pengalaman yang berguna ya ternyata. Ketika menjadi pegawai atau di naib gitu aja lah. Itu karena saya dari Fakultas Syariah, sehingga mata kuliah yang diberikan pun mata kuliah yang berkaitan dengan kesyariahan. Nah, KUA itu kan isinya syariah toh. Jadi itu banyak sekali sisi-sisi yang baik, pengalaman menikahkan, pengalaman macam-macam. Ini kalau yang cerita di Stain Salatiga waktu itu Bapak, dan akhirnya Bapak di tahun 2002 dipilih menjadi salah satu yang harus memimpin di Yayan Salatiga. Itu ceritanya gini, apa, tahun 97 kan berdiri Stain. Terus setelah peralihan dari fakultas Fakultas Tarbiyah 97 menjadi Stain. Saya diberi tugas oleh dekan waktu itu, Bapak Nur Hadi Jamal almarhum, untuk membidangi pembukaan program studi waktu itu Fakultas Syariah. Fakultas Syariah itu 97. Nah, saya diangkat sebagai ketua jurusan pertama Syariah. Kajur pertama Fakultas Syariah yang mahasiswanya baru 23. Karena bule angel banget, Mas. Ya, termasuk Haji Sultan Abidin itu masih lama itu ya. 23 itu sebagai Fakultas Syariah, ketua jurusan gitu ya. Kemudian Pak Nur Hadi Jamal lengser diganti oleh Profesor Zuhri. Saya ditarik sebagai pembantu ketua. Ketua, jadi warek ya kalau sekarang. Kalau sekarang wakil rektor. Direncanakan di warek 2 bidang keuangan. Itu sudah saya pelajari, tapi turunnya SK saya di warek 3. Ya. ini berbeda ya. Ini meloncat gitu. Dah selesai menjadi pembantu bidang kemahasiswaan, ada pemilihan ketua Stain yang dipilih oleh seluruh dosen. Saya ikut daftar, terpilih, mendapat suara terbanyak, jadilah ketua. Itu di tahun 2001. 2001. Berarti di akhir masa jabatannya beliau Prof. Zuhri. Jadi Bapak yang tadinya di pembantu ketua 3 akhirnya memberanikan diri untuk menyalonkan diri, dipilih oleh dosen kan gitu ya. Dosen seluruhnya memilih, saya dapat suara yang terbanyak. Akhirnya aklamasi, ya wis Pak Baduan yang diusulkan. Gitu. Ya udah. Itu satu periode atau? Nah, saya selesai 2006. 2006 saya ikut lagi penjaringan waktu itu. Jadi sebelum dipilih dijaring dulu. Penjaringan saya termasuk terjaring, mau ditarungkan di pemilihan. Saya mengundurkan diri dengan beribu pertimbangan. Ya waktu itu juga ada
bincang-bincang soal di perusahaan daerah tadi kan. Oh, ada tawaran atau mungkin ada perbincangan lain di Kota Salatiga yang akhirnya Bapak memutuskan cukup satu kali saja. Satu periode saja. Biarkan untuk selanjutnya regenerasi ada regenerasi gitu. kader yang lain yang mungkin bisa lebih membawa lebih baik. Betul. Nah, suka duka Bapak ketika Bapak menjabat sebagai ketua STAIN di masa itu STAIN anggarannya kan tidak seperti sekarang. Oh gitu. Jadi anggarannya masih kecil. Wong dari fakultas cabang menjadi STAIN itu ya tidak langsung besar ya. Kalau suka duka itu saya kira gini loh. Menurut saya loh, orang itu kalau menjabat, mau jadi pejabat itu syaratnya yang pokok orang keselan nono. Wes itu aja. Berarti tidak mudah capek. Jangan ada istilah capek. Iya. Pokoknya ready terus. Wah, ini luar biasa. Iya, karena kalau ketua kok atau pimpinan kok, duh saya capek itu sudah yang lainnya yang ngelukro semua. Artinya membuat semangat gitu. Iya. Harus membuat semangat semua. Jangan ada kata capek. Dan menjadi pimpinan tidak harus pinter, semua orang bisa. Oh gitu. Semua orang bisa. Ketika sudah dilantik, didudukkan, tanda tangannya sudah laku, sudah jadi pimpinan. Tinggal dia berkomitmen, aku mau kesel, saya apapun pekerja, oke. Ya udah. Jadi intinya Bapak itu menganggap bahwa ini sudah sebuah jabatan, ini sudah sebuah kepercayaan. Iya, jadi jangan kesel. Artinya jangan sampai saya lemah atau saya merasa capek, supaya di bawah juga tidak ikut capek. Iya, gitu. Itu sudah sah, sudah bagus itu, sudah luar biasa sekali. Jadi tidak usah berpikir, wah jadi pimpinan bisa nggak? Ya menurut saya semua orang bisa, bisa. Udah. Sing penting kan, sing diperjuangkan nih duduknya itu. Iya, posisinya itu. Iya, setelah duduk itu siapapun mesti bisa. Wong aturannya sudah ada, petunjuknya ada, nek kleru yang sanang nilai udah gitu. Nah, tinggal kita jangan mudah lelah. Berarti intinya adalah selalu menjaga kebugaran. Selalu menjaga kesehatan. Karena kalau kita sebagai pimpinan sudah lelah, sudah capek, otomatis di bawahnya juga akan menjadi mau disiplin kan nggak bisa. Betul. Jadi kalau misalkan mesinnya sudah capek, harus ganti busi atau apa ya sudah. Iya. Padahal itu kan ketua itu, pimpinan itu pekerjaannya itu macam-macam. Ya misalnya saja ada seminar harus membuka. Betul. Padahal saya kesel. Betul. Selesai membuka seminar harus lari ke sana. Apa? Ada anak buah atau dosen lain yang baru babaran, lahiran harus hadir. Enggak boleh kesel itu. Baru pulang dari menghadiri lahiran, pulang di rumah dan gini mahasiswa ada kegiatan, kita harus membuka lagi. Nah, itu nggak boleh kesel itu. Kalau ada kesel ya selesai. Rusak. Satu kata kunci adalah ketika kalau saya itu pimpinan tidak boleh capek, lelah atau kesel. Karena nanti pekerjaan kita nggak bisa ngatur waktu, kita diatur oleh kegiatan. Akhirnya pikiran yang akan membebani diri kita. Gitu. Kalau kita kesel ya macet toh. Iya, betul. Ono layatan, ono pernikahan, itu saya hadir semua. Apalagi mungkin sebelumnya di tahun dulu perjalanan untuk koordinasi dengan Jakarta harus itu kan termasuk tidak semudah sekarang. Iya, kan? Termasuk tidak boleh kesel di situ. Saya waktu ketua itu dosen-dosen nikah itu saya datang semua itu. Lah, siapa yang Anda tanya? Pak Mukti Ali. Yang khutbah nikah saya. Pak dokter itu Suaidi. Pak Agus Suaidi. Pengajiannya saya datang karena pimpinan itu harus gitu. Bu Zumroto nikah, saya datang. Wes sekarang seperti itu pora kesel. Harus kesel. Apalagi belum ada agenda rapat. Belum yang itu. Dengan Pemkot. Rapat iso ngatur. Lah nek seperti itu ora iso ngatur.
sudah dipasrahkan menjadi sebuah yang kepercayaan. Itulah gitu. Maka saya katakan kunci menjadi pimpinan kalau ingin lancar ya jangan mudah kesel. Nah ini yang kesel. Kalau selama Bapak menjabat menjadi ketua STAIN di waktu itu, hal unik apa Bapak yang mungkin Bapak merasa wah ini luar biasa, saya belum pernah merasakan, atau mungkin di masa dulu susahnya mencari mahasiswa atau menurut? Nah itu awal-awal dulu ya, itu termasuk keprihatinan ya untuk mencari mahasiswa. Bagaimana mahasiswa itu pertama mahasiswa itu stabil dulu. Jadi era itu kan era euforia, demo dan sebagainya. Maka bagaimana mahasiswa itu bisa tenang, bisa belajar dengan baik, dan mahasiswa itu tidak lagi berpikir yang macam-macam. Nah, maka saya banyak melibatkan mahasiswa untuk rekrutmen mahasiswa baru. Artinya mencari mahasiswa atau pendaftaran baru mahasiswa. Ya. Contohnya yang sekarang jadi dosen dan insya Allah meniru juga. Misalnya untuk Fakultas Syariah itu saya percayakan orang seperti Yusuf Khomeini membuat kotak konsultasi hukum di tiap masjid dan sebagainya. Yusuf Khomeini sekarang jadi dosen. Nah, itu sebagai ketua di kantor LBH. Iya. Nah, ya syariah. Nah, itu saya libatkan mahasiswa itu untuk ayo golek mahasiswa. Ini mereka cari nanti. Mencari inovasi sendiri. Pikirannya mahasiswa itu pinter loh, nek diberi kesempatan. Lah nek jenenge wae ditutup ya ora ketok pintere. Betul. Artinya dibandingkan kita, mungkin dibandingkan seorang pimpinan yang saya ayo piye carinya gimana? Loh gini pokoknya saya tanda tangan aja. Udah saya jadi Yusuf itu orangnya. Dan nanti bisa konfirmasi dah. Betul, akhirnya sampai sekarang luar biasa. Nah, dia sekarang strategi mencari mahasiswa ya pinter juga di syariah. Betul. Lebih enak karena sudah tahu bagaimana sejak mahasiswa gitu ya. Dan sekarang apalagi di mahasiswa-mahasiswa sekarang lebih mudah untuk katakanlah kita menggunakan media sosial dan nah ditambah itu. Ya waktu itu gitulah saya melibatkan mahasiswa, tidak hanya Yusuf ya. Yusuf ini saya sebut salah satu karena bisa dicek, cross check nanti. Betul. Kan beliau alhamdulillah saat ini sudah dipercaya sebagai ketua LBH di Yayasan Salatiga. Nah, satu lagi Bapak pesan sebelum kita akhiri, untuk pesan apa yang mungkin Bapak bisa sampaikan kepada mahasiswa ataupun kepada kami Sivitas Yayasan Salatiga, Bapak? Waduh, pesan ini kita ya koyo barang penting. Ya mungkin bisa. Tapi beginilah. Ya, jadi menurut hemat saya kita ini harus mampu mempertahankan kebersamaan. Menurut hemat saya ya, bahwa realita itu banyak perbedaan itu sejak saya mimpin atau perbedaan. Nah, kalau perbedaan itu mau dihapus ya nggak bisa. Klambine beda, celana beda, pakai topi itu ya beda-beda, ada yang pecis, ada yang pakai topi seperti itu kan. Jadi selera beda macam-macam sampai pada dalam beragama. Nah, jadi sekarang ini kebersamaan seperti itu mari kita jaga. Kalau kebersamaan ini bisa dijaga, saya yakin ya peluang untuk maju besar. Nggak usah jadi UIN saja sudah hebat nanti. Kalau kebersamaan itu dijaga. Iya. Gitu. Jangan melihat ada bedanya, tapi kita berupaya kita ini piye Salatiga ini bisa menjadi kebersamaan ini bisa berlangsung terus. Kalau kuncinya itu, kalau untuk maju itu teorinya apa toh? Mbok teori tinggi seperti apa kalau orangnya itu tidak merasa bersama gitu. Sebenarnya tidak akan bisa gitu. Ya, maka pimpinan sekarang ini harus selalu mengkondisikan, menyuarakan, mengingatkan, ayo ini yayasan ini milik kita bersama. Kalau masing-masing sudah merasa memiliki, itu akan mudah untuk maju. Alhamdulillah. Mudah betul.
kata kunci yang terakhir adalah kebersamaan. Tetap menjaga kebersamaan. Mau seperti apa baju kita, mau seperti apa dari pendidikan kita, tapi ini milik kita, Yayan ini. Ayo dijaga kan. Yayan Salatiga adalah milik kita bersama. Bukan milik siapa-siapa dan bukan milik kita, tapi milik bersama. Nah, saya kira terima kasih Bapak, luar biasa obrolan kita walaupun singkat tapi sangat berkesan. Ada beberapa pesan yang saya tangkap dari Bapak bahwa seorang pimpinan yang pertama adalah tidak boleh capek, tidak boleh kesel atau tidak boleh lelah untuk bisa mengembangkan dan bisa memajukan. Ngeladeni orang dong. Mengayomi gitu ya Bapak. Nah, yang kedua adalah jangan lupa bahwa kemajuan itu tidak bisa diukur dengan bagaimanapun tanpa kecuali kita harus tetap bersama dan membangun secara bersama-sama dan milik kita bersama. Terima kasih Bapak. Selamat siang. Semoga Bapak selalu diberi kesehatan. Amin. Sampai tetap purna nanti dan tetap Desember 9 bulan lagi. 9 bulan lagi dan tetap membantu Yayan Salatiga. Amin, insya Allah saya termasuk sudah meresmikan gedung-gedung itu kan. Ada beberapa gedungnya, ada tanda tangannya Bapak di situ. Berarti tetap mari kita besarkan itu untuk corong dakwah itu. Terima kasih Bapak atas kesempatan hari ini. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekeliruan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.